Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Oktavia dari Prodi Pendidikan Informatika 2018A. Di sini saya akan melakukan sebuah pengujian proyek yang terlebih dahulu sudah saya buat. Tentunya proyek itu menggunakan metode black box texting ataupun white box texting. Namun sebelum saya melakukan pengujian tersebut, tentunya saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu white box texting ataupun black box texting. Jadi, black box texting adalah sebuah pengujian fungsional tanpa harus mengetahui internal kode atau program. Dalam pengujian ini, seorang tester mengetahui apa yang akan dilakukan oleh program, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melakukannya. Selain itu, kelebihan dari black box texting adalah dia lebih efisien dalam segmen kode besar. Yang kedua, akses kode tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah pemisah perspektif antara pengguna dan pengembang. Selain itu, kelemahan dari black box texting ini sendiri adalah yang pertama, cakupannya terbatas karena hanya sebagian kecil skenario yang dapat dilakukan dalam pengujian tersebut. Yang kedua, pengujiannya tidak efisien karena minimnya pengetahuan dari seorang tester mengenai internal perangkat lunak itu sendiri. Yang kedua adalah white box texting. White box texting merupakan metode pengujian perangkat lunak yang harus membuat kita mengetahui apa itu yang terdapat dalam internal, baik itu sistemnya ataupun bahasa pemrogramannya. Jadi di sini ditekankan kepada seorang tester memiliki pengetahuan tentang sistem yang akan dijalankan ataupun programnya, atau bisa dibilang bahasa pemrogramannya begitu. Selain itu, kelebihan white box texting tentunya lebih banyak daripada black box texting. Yang pertama, efisien dalam menentukan kesalahan dan masalah dalam proyek tersebut. Yang kedua, kita juga dapat menemukan kesalahan yang tersembunyi. Yang terakhir, membantu kita mengoptimalkan kode. Dan di sini dia juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari white box texting itu sendiri adalah seorang tester harus memiliki pengetahuan tinggi agar dia mengetahui apa yang sedang dia uji, begitu. Yang kedua, seorang tester harus memiliki pengetahuan lebih untuk menyelesaikan pengujian tersebut terhadap internal perangkat lunak yang sedang diuji. Yang terakhir adalah kita membutuhkan akses kode. Jadi, dari penjelasan tersebut menurut saya kedua-duanya itu gimana ya? Menurut saya keduanya itu dia sama-sama bagus, cuman tergantung lagi dari testernya, dia membutuhkannya yang mana. Jadi tergantung kebutuhan dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengujian project menggunakan metode white box texting ataupun black box texting. Karena sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu white box texting dan black box texting. Nah, di sini saya menggunakan sebuah project DLP yang fungsinya untuk menampilkan urutan angka mulai dari angka 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, di sini saya yang pertama akan melakukan pengujian menggunakan metode black box texting. Pengujian menggunakan black box texting sudah seperti yang sudah saya katakan tadinya, seorang tester hanya mengetahui nih fungsinya itu buat apa begitu. Nah, pada radio button ini ketika saya tekan nantinya dia akan menampilkan hasil mulai dari angka 0 sampai 25 pada kolom memo 1 ini. Nah, ketika saya runkan dan saya tekan radio button ini, dia akan langsung memunculkan angka. Berarti ini membuktikan proyeknya telah berhasil. Nah, untuk pengujian white box texting tadi, seorang tester harus memiliki pengetahuan lebih mengenai internal perangkat lunak yang dia uji. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan pada internal perangkat lunaknya.
Nah, pada radio button tadi, saya telah mengisikan beberapa kode program. Di sini, saya menggunakan tipe data integer karena nantinya yang dihasilkan adalah angka begitu. Kenapa untuk B ini 0? Karena angka yang akan kita hasilkan nanti itu dimulai dengan angka 0. Dan for A itu 1 sampai 6. Kenapa 1 sampai 6? Karena angka yang dihasilkan pada memo tadi berjumlah 6 angka, yaitu dimulai dari angka 0 sampai angka 25. Itu urutannya ada 6 angka yang akan dikeluarkan pada memo 1 tadi. Begitu. Jika saya buat di sini 5, kita contohkan ini 5 ya. Maka ketika saya runkan pada radio button kelipat 5, hasilnya yang akan muncul hanya sampai angka 20. Karena tadi saya sudah merubahnya sampai angka 5 saja begitu. Jadi untuk menghasilkan angka urutan 0 sampai 25, kita harus memulainya dari angka 1 sampai 6 begitu, dari angka 1 sampai 6 begitu. Itu tadi video saya mengenai pengujian menggunakan metode white box texting dan black box texting. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.